Ya, baru slide 6. Slide 6 kok baru. Oke, materi malam hari ini WhatsApp funneling ya. WhatsApp funneling itu adalah kombinasi dari kombinasi antara dua hal ya. WhatsApp funneling ini sendiri adalah sebuah frase yang baru yang belum terlalu banyak digunakan atau bahkan bisa jadi uh, asing di telinga banyak kalangan gitu. Dua kata ini adalah penggabungan antara WhatsApp marketing dan marketing funnel. Nah, karena ini adalah sebuah penggabungan, maka yang digabungkan apanya? Bukan sekedar katanya, tapi adalah aktivitasnya, yaitu aktivitas aktivitas marketing menggunakan WhatsApp ya sebagai platform yang dipakai oleh lebih dari 143 juta orang di Indonesia dan aktivitas proses edukasi calon pembeli ala marketing funnel. Nah, kita akan coba untuk mengupas satu persatu ya. Yang pertama adalah WhatsApp marketing gitu. Nah, tahun 2020 ini ada menjadi sebuah tahun yang istimewa bagi WhatsApp ya sebagai platform chat terbesar di dunia saat ini. Nah, WhatsApp telah digunakan oleh lebih dari 2 miliar pengguna di seluruh dunia. 2 miliar pengguna di seluruh dunia. Nah, traffic pertukaran pesannya itu sangat-sangat sibuk ya. Dalam satu hari saja itu ada sekitar 100 miliar pesan dalam satu hari dan itu adalah gabungan dari teks, video, gambar dan dokumen. Nah, di Indonesia sendiri menurut data We Are Social tahun 2020 ya, WhatsApp telah digunakan oleh lebih dari 83 pengguna internet di Indonesia atau sekitar 143 juta pengguna WhatsApp di Indonesia. Nah, dari sinilah WhatsApp ini menjadi platform yang cukup menggiurkan untuk melakukan aktivitas marketing maupun selling. Nah, dalam aktivitas WhatsApp marketing ini banyak sekali metode yang umum digunakan oleh pelaku bisnis khususnya di Indonesia dalam menjalankan bisnisnya melalui WhatsApp. Ya, dari yang menyenangkan sampai yang annoying atau mengganggu gitu. Bahkan di beberapa kasus bukan cuma mengganggu tapi menjengkelkan gitu. Nah, ada yang melakukan proses edukasi produk atau layanan melalui join WhatsApp group ya untuk kemudian dilakukan kuliah WhatsApp gitu. Nah, proses ini relatif natural dan menyenangkan karena prospek bisnis dengan sadar itu bergabung pada sebuah grup WhatsApp untuk kemudian menerima materi edukasi terkait niche tertentu. Gitu. Ada pula yang menggunakan metode hard selling atau biasa disebut GPRB. Apa itu metode GPRB? Ini cukup terkenal. Nggak ada yang tahu ya? Oke, saya kasih tahu aja. GPRB itu gaspol remblong. Nah, gitu. Gaspol remblong. Nah, dengan metode ini ibaratnya bermain game ya. Kita kalau bermain game perang itu kita bisa mengaktifkan mode bersek ya. Bersek. Bersek itu bagaimana? Ibaratnya kita itu perang ya bersek itu sudah nggak ngurusi kesehatannya pasukan kita. Pokoknya maju gempur ya hajar pokoknya nggak tahu kita itu nanti kena atau ketembak atau kena bom atau apapun nggak urusan. Yang penting kita maju gempur gitu lah. Nah, pada metode ini yang Anda lakukan adalah satu hal dan satu hal saja. Nah, tidak ada yang lain yaitu selling. Nah, apakah aktivitas marketing dengan metode ini akan berhasil? Ya mungkin akan berhasil. Mungkin apa yang Anda jual itu dibeli sama orang. Tapi selayaknya metode bersek dalam perang kolosal, metode ini akan membahayakan diri sendiri sebelum akhirnya mati kehabisan darah. Nah, bagaimana matinya ya? Matinya paling banyak orang yang jengkel akhirnya eh, apa diblok dan dilaporkan. Akhirnya akun kita di-ban. Ya, walaupun akun di-ban itu bisa dipulihkan lagi, tapi itu akan tidak bagus untuk bisnis kita. Apalagi kalau kita sudah terkenal, oh Mas itu spammer. Wah itu akan sangat menyakitkan begitu. Nah, jadi kalau kita melihat sisi
baiknya atau sisi buruknya dari sebuah WhatsApp marketing. Kalau kita lihat di WhatsApp marketing yang natural tadi ya, yang pakai grup kayak gitu ya, itu kelebihannya apa? Kelebihannya satu, yaitu manusiawi, memperlakukan target market dengan baik ya. Terus nomor duanya, tingkat konversi closingnya itu lebih tinggi karena orang kan dengan senang hati, dengan ya dengan senang hati dan dengan kerelaan itu bergabung pada sebuah grup, ya kan? Nah, nomor tiga, reputasi seller juga menjadi baik karena dia tidak akan menjadi spammer, dia tidak akan dikasih label besar-besar, oh ini orang suka ngerecokin inboxnya orang kayak gitu ya. Nah, itu sisi positifnya. Nah, sisi negatifnya gimana? Sisi negatifnya, ya proses yang dijalani terlalu manual, banyak kerja dan banyak keringat yang dikeluarkan. Nah, untuk scaling, untuk kita meningkatkan bisnis kita, itu relatif tidak bisa dilakukan secara vertikal, tapi lebih ke horizontal. Bagaimana scalingnya horizontal? Kalau misalnya Anda mau scaling itu ya untuk menangani berapa 1.000 prospek atau 2.000 prospek ya, maka yang tenaga Anda yang sendirian masih sendirian itu kuatnya itu nangani 250 atau 500 orang, yaitu satu atau dua grup. Maka kalau Anda itu perlu menambahkan prospek, apa yang perlu dilakukan yaitu membelah diri. Nggak bisa ya membelah diri ya. Jadi apa yang dilakukan yaitu menyewa atau memperkerjakan CS, memperkerjakan admin seperti itu. Jadi ini horizontal, jadi memperbanyak tenaga. Nah, yang ketiga, proses seperti ini tidak bisa dilakukan secara otomatis. Begitu, copy paste, terus ya kita melakukan maintenance dan seterusnya. Nah, ini adalah WhatsApp marketing yang natural. Bagaimana kemudian WhatsApp marketing yang berserk? Ya, kelebihannya apa? Yuk, nomor satu, target marketnya itu mudah didapat dari grabbing WhatsApp group atau bahkan beli database. Ya, banyak yang jualan database. Ya, dijual database WhatsApp 100.000 nomor tertarget dan seterusnya gitu. Itu ada di Topet pun ada. Kalau dicari itu pasti ketemu. Itu yang pertama. Nomor dua, proses marketing itu bisa dilakukan secara otomatis, ya, dikirim jebret langsung 2.000 nomor gitu ya. Dan yang ketiga, tidak buang-buang banyak waktu gitu, karena sekali klik bisa ditinggal ngapa-ngapain lah gitu. Terus kekurangannya apa? Kekurangannya adalah satu, proses direct selling ini itu kita merambah ke ranah personal, yaitu WhatsApp atau WhatsApp pribadi gitu ya, WhatsApp pribadi atau WhatsApp japri gitu. Dan itu dibenci oleh banyak orang. Kalaupun nggak bisa dikatakan banyak, itu mungkin ya beberapa orang itu membenci hal tersebut. Nah, tapi walaupun yang benci itu mungkin sedikit ya, kurang dari 50% kalau berdasarkan survei yang saya laksanakan beberapa waktu yang lalu, yang benci itu bisa mereport dan mereport, ngeblok dan melaporkan akun WhatsApp kita. Dan itu tidak bagus untuk bisnis. Ya. Dan alih-alih konversi malah banyak yang melaporkan sebagai spam. Dan ujung-ujungnya itu tidak baik untuk nama usaha maupun nama pribadi mengirim pesan. Begitu. Ya. Kan lebih baik ini bisnismen yang terpercaya, yang asik gitu ya, daripada bisnismen oh ini spammer ini. Nah, tantangannya kemudian bisa nggak sih kita mengkombinasikan kelebihannya WhatsApp marketing yang natural dengan WhatsApp marketing yang berserk. Jadi lupakan semua yang jelek-jelek, kita ambil yang bagus saja. Bisa nggak? Emang bisa? Anda bertanya begini mungkin ya. Jawabannya bisa dong. Nah,
Kapan? Gimana bisanya? Ya nantilah. Oke, itu tadi kita sudah selesai bahas WhatsApp marketing. Nah, sekarang kita bahas marketing funnels. Oke, marketing funnels ya. Marketing funnels itu apa sih? Yaitu sebuah proses ya. Sebuah proses perjalanan seorang calon pembeli, entah apapun yang Anda jual, entah itu uh, barang maupun jasa, ya. Sebuah perjalanan calon pembeli dari mulai tidak tahu, menjadi tertarik atau ingin memiliki hingga akhirnya mengambil tindakan atau take action, ya. Perjalanan dari tidak tahu menjadi tahu, terus tertarik, ingin memiliki hingga akhirnya mengambil tindakan. Nah, secara bahasa yang keren itu konsep marketing funnel ini banyak dikenal sebagai konsep AIDA. Apa itu AIDA? Yaitu A, attention, I, interest, D, desire, dan action. Attention itu berarti perhatian, interest itu adalah ketertarikan, desire itu adalah keinginan, action itu adalah ya tindakan gitu. Kita kupas step by step-nya ya. Nah, marketing funnel ini secara kontinu ya berkembang seiring perkembangan zaman. Ya, berbagai macam media teknologi itu dipakai untuk melancarkan proses AIDA ini pada marketing funnel. Yang paling umum dikenali pada saat ini dan paling banyak digunakan itu adalah penggunaan media email untuk marketing funnel ini, ya kan? Ya, atau sering disebut email marketing atau email funneling, seperti itu. Nah, ini mungkin teman-teman sekalian itu sudah biasa ya kalau misalnya berkunjung ke sebuah website ya, sebuah landing page, terus di landing page itu tidak langsung jualan tapi meminta email dan nama teman-teman. Ya, yang diperlukan dua itu. Jadi nama dan email. Untuk kemudian apa? Ketika kita sudah memasukkan nama dan email kita, itu kita akan mendapatkan materi-materi marketing funnel ini. Ya, kita akan mendapatkan materi marketing funnel sesuai dengan apa yang akan dia jual. Kalau itu sebuah layanan, sebuah service, maka ya seputar itu. Tapi kalau yang dijual itu adalah barang, maka informasi-informasi AIDA-nya itu adalah seputar barang. Nah, gampangnya saya akan mengambil studi case yang pada presentasi ini saya akan mengangkat studi case tentang kopi. Nah, nanti kapan untuk kita bahas filantropi setelah ini, setelah materi ini. Oke, tahapan yang pertama yaitu attention atau perhatian dari yang kita tidak memperhatikan menjadi kita memperhatikan. Nah, tahap pertama ini Anda akan menerima informasi seputar produk tertentu dengan beragam fitur yang mungkin Anda perlukan. Ya, misalnya dalam dunia perkopian ya. Dalam dunia perkopian, saya suka kopi, maka saya materi ini adalah tentang kopi. 3 hari pertama saya akan menerima informasi seputar varietas kopi di Indonesia ya. Varietas kopi apa? Misalnya Arabica, Robusta, Excelsa, dan lain-lain. Ya. Terus karakternya kalau dari Sumatera itu seperti apa, kalau dari Sulawesi seperti apa, dari Papua seperti apa, dan seterusnya di Jawa juga seperti apa. Nah, itu informasi-informasi itu akan dikirimkan ya untuk menimbulkan attention ya. Dan ini akan dikirimkan misalnya dalam 3 kali email seperti itu. Kita kan masih membahas marketing funnel ini menggunakan email ya pada bagian ini. Ya. Maka 3 hari pertama saya sebagai calon pembeli itu akan menerima 3 email ya, 3 email tentang karakter kopi.
Ya. Yang kedua, nah 3 hari berikutnya tak masuk ke tahap kedua. Saya akan dikirim informasi tentang keutamaannya menyeduh kopi yang benar. Nah, menyeduh kopi yang benar seperti apa? Ya, jangan pakai air yang 100 derajat, tapi pakai yang 80 derajat misalnya. Terus brewingnya pakai apa? Brewingnya pakai V60 atau Aeropress atau Excelso dan seterusnya. Hingga cita rasa yang bisa keluar sempurna dari setiap biji kopi yang digiling ya. Dalam email yang dikirimkan ke saya itu bisa juga akan dicantumkan link video ya tentang cara menyeduh yang baik dan benar. Nah, pada tahap ini saya sebagai calon pembeli itu akan sudah masuk pada tahapan I yaitu interest. Begitu. Sebentar. Ya, sudah masuk ke interest ya. Selanjutnya, tahapan yang ketiga yaitu D, desire. Apa desire itu? Yaitu artinya desire itu adalah apa sih bahasa Indonesia yang desire ya? Kok saya lupa tiba-tiba. Desire adalah keinginan, ya, keinginan untuk apa gitu ya. Keinginan untuk memiliki gitu. Oke, tahap ketiga, tahapan desire ini Anda akan menerima resep-resep seduhan para juara barista dalam penghargaan internasional nih ya. Nah, pada saat ini saya sebagai orang yang punya perhatian punya ketertarikan pada kopi ini sudah mulai perhatiannya, oh ternyata kopi itu macamnya seperti ini. Yang pertama kan ya, oh cara nyeduhnya seperti ini. Terus yang ketiga, oh resep yang juara itu seperti ini. Supaya resep yang anti gagal, yang nggak ada obatnya kayak gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini ketertarikan saya itu sudah semakin meningkat ya, semakin meningkat dan ingin beli gitu ya. Saya sudah menjadi percaya bahwa orang atau toko yang jualan ini itu paham banget tentang kopi, kan gitu. Saya sudah sebagai calon pembeli, saya sudah mau beli. Saya sudah apa ya kalau orang Jawa bilang itu pasrah bongkoan. Oh, ternyata kalau urusan kopi ya udah ke Oten Kopi aja deh gitu. Nah, seperti itu. Nah, pada saat ini karena saya sudah pasrah ya, tinggal actionnya. Apa actionnya? Actionnya ya tinggal CTA, call to action. Tahapan terakhir yaitu tahap action, Anda akan ditawarkan beberapa alat ya, beberapa alat kopi mulai dari tingkatan yang beginner ya sampai budget yang kelas serius ala kafe gitu. Nah, dengan catatan saya juga membaca dan mengikuti ritme dalam email mark funneling ini. Pada posisi ini saya kemungkinan besar akan rela merogoh kocek ya 100 atau 120 ribu rupiah untuk sebuah Latina V60 dripper gitu ya. Itu yang paling murah gitu. Nah, lengkap dengan kertas filter yang dijual oleh toko kopi tersebut. Nah, bisa jadi itu actionnya nanti dikasih tawaran bundling ya, mulai dari biji kopi ya, biji kopi katakanlah dari Gunung Halu ya, Gunung Halu itu di Jawa Barat ya, atau Ciwidey gitu ya. Ya, biji kopi Ciwidey, terus V60 dripper dan kertasnya. Nah, itu mungkin langsung nanti dikasih kalau totalnya katakanlah sekitar 300, terus tawaran hari ini itu penawaran khusus dapat diskon 60.000 jadi tinggal 240.000 gitu. Nah, kalau udah kayak gitu, saya akan langsung aduh, take my money gitu ya. Shut up, take my money kalau katanya orang-orang luar sana. Nah, jadi seperti itu. Aidanya itu seperti itu. Dan itu begitulah cara kerja marketing funnel ya. Kadang nggak cukup ya satu kali proses AIDA, tapi bisa berulang-ulang dengan AIDA, gitu ya, dan seterusnya. Nah, ketika mungkin saya sudah beli paketan tadi itu ya, V60, kertas, dan kopi gitu ya. Terus nanti seminggu lagi saya akan dikasih email lagi.
sudah punya grinder belum? Nah, ini ada grinder bagus nih, asli Jepang dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dan kerennya saya sebagai prospek ya, itu yang menerima material iklan ini tidak merasa terganggu sama sekali, ya. Ini perlu kita garis bawahi. Saya sebagai prospek, sebagai customer, sebagai calon pembeli atau kan ya karena sudah beli saya menjadi customer, saya itu tidak merasa terganggu dengan adanya email-email yang masuk dalam inbox saya tersebut. Nah, kan enak toh kalau kita itu kita menjualin sesuatu ya, orangnya yang dijualin tuh seneng, orang yang dijualin tuh merasa teredukasi, orang yang dijualin tuh akhirnya beli. Nah, sekarang kita perlu bertanya kepada diri kita masing-masing. Tujuannya kita melakukan aktivitas marketing itu apa? Tujuannya apakah kita itu pengen barang atau barang atau layanan kita itu dibeli atau sekedar ngerecokin inboxnya orang. Kan gitu. Kalau pengennya cuma ngerecokin inboxnya orang, ya udah kirim-kirim aja, kirim japri terus aja. Nah, tapi kalau Anda pengen berhasil, Anda pengen closing, Anda pengen cering ya, lakukan funneling. Sepakat dari sini? Apa sudah ngantuk? Halo? Semangat, Mas. Oke. Semangat. Lanjut apa lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut. Sip. Nah, ini yang paling ditunggu. Bagian terakhir yaitu WhatsApp funneling ya. Kecepatan dan otomatisasi ala Berserk yang tadi kita bahas, kita kombinasikan dengan funneling quality touch sentuhan dengan kualitas funneling ya. Sentuhan kualitas funneling tadi itu kan orang akan merasa diedukasi, orang merasa menerima iklan yang kita kirim, orang yang merasa teredukasi dan terinformasi akhirnya ujung-ujungnya mau beli kayak gitu ya. Dengan apa? Dengan sesuatu yang cepat, dengan sesuatu yang bersek, atau mungkin tidak tepat lagi kalau kita kasih label bersek, karena bersek itu akan berdarah-darah gitu ya. Ya mungkin berseknya dihilangin, ditinggal speed and automation funneling quality touch. Seperti itu ya. Bagaimana? Nah, ini tadi yang saya bilang menggabungkan prosnya seperti apa. Dua-duanya tadi itu prosnya itu digabungkan dan consnya atau cons itu kan kekurangan ya. Kekurangannya dihilangin semuanya. Nah, prosnya apa? Satu, tetap manusiawi, memperlakukan target market dengan baik ya. Nomor 2, tingkat konversi closing lebih tinggi. Nomor 3, reputasi seller juga menjadi baik. Nomor 4, target market mudah didapat dengan menggunakan form landing page ya. Nomor 5, proses marketing dilakukan secara otomatis dengan funneling. Dan nomor 6, kerja sekali, closing berkali-kali. Kekurangannya cuma satu, Anda harus beli MaxGrab, itu aja. Dan kabar baiknya, semua yang ada di room ini sudah punya MaxGrab, jadi nggak perlu apa-apa. Nggak perlu beli lagi, ya toh? Yes. Jadi enak. Kelebihannya marketing yang brutal tadi itu digabungkan dengan sentuhannya funneling. Gitu. Cara kerjanya seperti apa? Ini inputnya sekarang ya. Inputnya itu dalam WhatsApp funneling-nya MaxGrab itu kita input itu ada form ya kan, ada form seperti ini. Kayak tadi yang sebelum teman-teman masuk ke ruangan Zoom ini ya, itu kan ada ngisi form ya kan. Nah, ini inputnya WhatsApp funneling pada MaxGrab ya. Dan form ini bisa dibuat melalui builder di menu WhatsApp funneling di app.maxgrab.com yang biasa teman-teman akses. Nah, ini inputnya. Nah, caranya bikin ya itu masuk ke app.maxgrab.com ya, /form builder. Itu akan masuk ke menu WhatsApp funneling. Nah, form builder ini itu mudah dipakai
dan terintegrasi dengan Mesh Graph Sender dan bisa dipasang pixel, bisa pula dipasang di website maupun di standalone form landing page seperti itu. Bagaimana tampilannya? Ayo kita lihat. Bentar ya. Oke, ini adalah WhatsApp funneling. Nah, WhatsApp funneling ini ada beberapa form yang saya bikin kan. Kalau form yang malam ini, ya ini kelas WhatsApp funneling, ini ya funneling class. Itu kalau kita lihat formnya seperti ini. Bentar, saya oke, biar gede. Nah, ini ada banyak komponen ya di sini, mulai dari teks. Ini di teks ini bisa pakai huruf besar, huruf dengan warna lain-lain, dengan background, terus ada bisa masukin image dan masukin video kayak gitu ya. Nah, setelah itu ini ada masukkan nama, ya kan? Nah, nama ini akan menyimpan ya namanya orang yang masukkan form ini. Terus ada nomor WhatsApp, ya. Terus ada ini bidang bisnis. Terus ini select, ya. Select itu artinya pilihan, ya. Sudah pernah pakai WhatsApp funneling apa belum? Nah, ini pilihannya belum pernah dan mau belajar, sudah pernah dan masih belajar, dan sudah pernah dan sudah closing kayak gitu. Mau belajar funneling sampai bisa, mau, ya mestilah. Kalau nggak mau ya nggak ngisi. Gitu. Nah, terus ini dari form builder ini terus ada settingnya ya. Nah, setting ini kita bisa menentukan alamat dari form kita. Nah, saya pilih form funneling class ya. form.mesgraph.com/funneling class gitu. Terus ini titelnya bisa kita edit, terus action. Nah, actionnya ini bisa katakan sesuatu, bisa redirect. Kalau katakan sesuatu apa? Artinya ketika orang sudah mengisi form ini, itu akan ditampilkan pesan ini saja. Ya. Nah, kalau redirect ke website lain, itu seperti caranya teman-teman semua itu masuk ke room Zoom ini. Ya, ketika diklik submit langsung masuk ke Zoom. Karena di sini di redirect website lain, URL-nya itu ada URL room ini. Nah, ini form embed. Form embed itu digunakan untuk apa? Untuk memasukkan form kita ke website. Misalnya kita punya website kayak siapa ya? Misalnya Mas Windika punya website inkilabi.id. Nah, itu bikin form di sini, dimasukkan ke inkilabi.id. Nah, ini caranya cuma mengcopy paste ini, mengcopy paste kode ini saja, nggak perlu repot. Gitu. Terus misalnya mau ada dikasih Google Analytics, nah ini bisa dimasukkan ke headscript. Terus mau masukkan apa pixel, nah itu ada di sini nanti. Setelah setting itu kita masuk ke automation gitu. Nah, sebelum masuk ke automation itu kita kembali ke materi yang tadi. Nah, jadi form builder ini yaitu
menu untuk membuat form ya pada WhatsApp funneling itu bisa diakses lewat backend ini. Nah, ini masih terkait dengan input ya. Terus yang selanjutnya outputnya apa? Nah, outputnya satu itu pesan otomatis yang bisa ditambahkan sebanyak keperluan. Nah, pada contoh ini itu cuma 4 ya, cuma 4 pesan yang saya kirimkan. Yang pertama itu setelah 0 menit, terus yang kedua setelah 5 menit, 6 menit, dan 7 menit. Nah ini teman-teman bisa mengubah sesuai keperluan. Nah misalnya dalam keperluan filantropi ya, kita mau bikin 30 pesan terotomatis gitu, itu bisa ya, bisa banget. Jadi orang misalnya saya ngisi form di Inkilabi itu filantropinya Mas Waindika ya. Saya masukin data di situ, shred. Cuma ya katakanlah mungkin headernya begini. Apakah Anda mau didoakan oleh santri tahfiz kami setiap hari? Gitu. Jika iya, masukkan nama dan nomor WA di sini. Shred. Masuk. Tring. Nah itu setelah saya masukkan, nah ini apa yang terjadi pada nomor WA saya itu tergantung dengan automasi ini. Ya. Nah pesan ini bisa dikirim sesuai jadwal ya, sekian menit atau jam atau hari dari input yang terekam. Misalnya saya memasukkan sekarang misalnya Isa ya, nah, habis Isa saya masukin data saya. Maka kalau itu settingan pesannya itu setelah 1 hari, setelah 2 hari, setelah 3 hari, sampai setelah 30 hari, maka nomor saya akan menerima pesan dari formnya Mas Waindika ini tadi setiap selepas Isya selama 30 hari ke depan. Begitu. Kita lihat. Nah, ini masuknya di sini, automation ini. Ada beberapa bagian di automation ini ya. Yang paling penting itu ini, kode akses ya. Ini kode akses yang ada di akun Maxgrab saya, misalnya kan ya. Akun Maxgrab saya ada 2. Nah, ini saya atur ini dan nah, tab itu adalah pilihan ya, pilihan dari tab mana? Dari tab mana? Pesan-pesan yang dibawa, yang disetting itu akan dikirimkan. Gitu. Nah, ini saya pilih tab 2. Nah, misalnya ini bisa kalau dirasa nanti trafficnya itu mungkin banyak gitu ya. Misalnya 1 hari itu bisa 1.000 atau 2.000 gitu ya. Ya, kita mungkin perlu nyeplit atau membagi traffic ya. Membagi traffic. Misalnya ini bisa diklik tab 1, 2, 3, 4, 5 itu saya aktifkan semua untuk form ini ya. Untuk form funneling class ini, maka setiap input yang masuk ya, itu akan diproses oleh salah satu dari tab yang ada yang saya pilih ini. Ya, bisa jadi pesannya itu akan dikirim melalui tab 2 di Maxgrab atau tab 3 dan seterusnya. Kalau cuma 2, misalnya tab 2 dan tab 3 begini ya, maka pilihannya adalah di Maxgrab itu akan dikirimkan lewat tab 2. Ini kan dikirimkan melalui tab 2 atau tab 3. Tab 3 mana? Oh, tab 3 ini. Kalau enggak ini ya ini yang ngirim nanti sesuai dengan setting. Gitu. Tab 2 dan 3. Kalau Anda cuma punya 1 tab ya berarti yang muncul akan 1 tab saja. Kalau punyanya sampai ada 3, maka yang bisa dibeli cuma 3. Gitu.
Nah, itu setelah kita klik ini, pilih dan tab ini, maka yang harus dilakukan adalah simpan form. Ya, jangan ngapa-ngapain dulu. Nah, kalau sudah simpan form, ini sudah tersimpan, baru kita bisa masuk ke tambahkan pesan. Tambah pesan ini itu tinggal set titelnya apa, ya. Follow up 2. Misalnya pesannya apa dan seterusnya. Nah, ini dikirim setelah berapa? Nah, ini angkanya berapa? Terus di sini ada menit, jam atau hari. Misalnya dikirim setelah 2 hari. Begitu. Terus baru kita simpan. Ya, begitu. Itu cara untuk automation-nya. Misalnya kita simpan ya. Nah, di sini akan kelihatan. Ini follow up 2 ini akan sudah ada, tapi nggak ada isinya. Ya kan? Karena belum saya isi tadi. Oleh karena itu akan saya hapus. Automation saya hapus. Oke. Terus masuk yang keempat itu ada meta. Nah, meta ini untuk apa? Untuk biar kelihatan ya, biar kelihatan kalau di share di Facebook itu ada image-nya. Kalau nggak ada, kalau ini nggak di set, kalau nggak di set maka akan hitam saja. Nah, itu. Dan ini perlu benar-benar presisi 476 dikali 249 piksel. Kalau yang masih bingung bisa buka Canva ya. Di Canva itu nanti bisa bikin ukuran khusus ya. Nah, masukkan 476 476 249. 476 249 piksel buat desain biru baru. Nah, tuh. Misalnya akan saya masukkan gambarnya ngaco aja ya. Kita kecilin. Ya. Dan misalnya begini aja lah. Terus kita download. Kita pakai JPEG aja. Simpan. Oke. Kita masukkan ya di sini tadi. Pictures. Oke. Nah, ini titelnya apa? Misalnya funneling class. Yuk ikuti kelas funneling khusus untuk user Maxgraph. Langsung kita simpan form. Nah, ini kan langsung keluar previewnya seperti ini. Nah, ini kalau kita share di Facebook, nah, muncul ya kok hitam. Oh, sudah. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini
fasilitas WA funneling insya Allah sudah cukup lengkap. Kita kembali ke materi kita tadi, ya. Nah, ini tadi outputnya, output dengan pesan. Nah, terus datanya seperti apa? Nah, ini data itu akan disimpan dalam leads, ya, dalam database leads. Nah, masing-masing list ini bisa diunduh sebagai file CSV untuk kemudian diolah lagi di Mesgraph. Di mana cara mengaksesnya? Yaitu di sini tadi. WA funneling, ya. Nah, ini ada yang angka-angka ini kan lead ya. Tuh, 37 klik. Ini absensi istri saya ke murid-muridnya. Nah, misalnya export file, jadi delimiter, kok titik koma gitu ya. Udah selesai. Iya. Pictures. Oke, udah pictures saja. Bisa dilihat ini. Nah, ini. Loading. Nah, gini. Ini nanti kemudian bisa kita import di Mesgraph ya untuk pengolahan selanjutnya. Ya, demikian materi kita insya Allah sudah selesai. Oke. Sekarang sebelum saya implementasikan untuk studi kasus filantropi, maka saya akan buka sesi tanya jawab dulu. Ya, silakan yang mau bertanya, monggo. Halo, Zat. Ya, silakan. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah dengan adanya kelas ini malah jadi ada banyak ide nih, Zat. Cuman saya bingungnya ini nih. Saya kan namanya bikin landing page-nya kan apa yang belum bisa semenarik gitu loh. Nah, ini ada nggak nanti ya pembelajaran untuk bikin landing page yang bisa menarik itu? Mungkin akan kita adakan kelas khusus untuk bikin landing page memanfaatkan form builder-nya. Oke, siap. Nanti. Gitu. Ya. Tapi secara konsep sudah paham ya? Iya. Jadi kalau bikin sendiri bisa ya, sudah ya? Kalau bikin insya Allah bisa. Cuma kan yang kendalanya itu kita ya apa? Malam ini. Bagaimana bikinnya itu bisa menarik itu loh. Ya. Oke. Cuma dapat idenya. Sip. Mantap. Makasih. Nah, ada kesalahan yang sering terjadi di teman-teman ya. Nah, ini WA funneling itu sudah disetting sedemikian rupa, ya sudah disetting sedemikian rupa, terus automation-nya juga sudah dipilih kode aksesnya, terus ditambah pesannya gitu ya. Terus enggak terkirim. Apa yang terjadi? Ternyata di sini dashboard ini ya API-nya itu masih dalam keadaan seperti ini, masih belum diaktifkan ya. Jadi API ini harus diaktifkan supaya apa? Supaya form-nya ini bisa berkomunikasi dengan aplikasi Mesgraph yang sudah diinstal di komputer kita, gitu. Ya, silakan yang mau nanya lagi, monggo. Silakan, Mas Endang. Ya, baik Ustaz. Kan disampaikan bahwa dalam WA funneling itu menggunakan prinsip AIDA itu ya tadi ya? Ya. Nah, tadi dicontohkan bahwa itu untuk AIDA itu di konsumen itu kan mengisi form. Nah, formnya itu kan ditampilkan di landing page istilahnya ya. Ya. Berarti kan harus ada topik dulu ke
page yang berisi form tadi. Bagaimana? Agak kehilangan tadi. Oh, begini Tad. Untuk WA funneling ini si konsumen harus mengisi form yang sudah ya tadi ya. Ya, betul. Nah, sementara kita juga harus mendatangkan traffic ke form tadi. Ya. Jadi form tadi itu berupa landing page gitu. Nah, ya. Bagaimana kemudian dengan Max Grab yang bisa nge-grab nomor-nomor di grup itu, kemudian orang itu kita hubungi dan mau mendatangi landing page kita tadi sehingga mau mengisi form gitu. Ya. Karena kalau langsung jualan kan ini ya umumnya orang nggak enak gitu ya, nolak gitu. Nah, kalau traffic dari Facebook, dari Google itu kan bisa jadi seperti itu. Tapi bagaimana kemudian kita memanfaatkan hasil grabbing dari Max Grab ini, kemudian mengarahkan ke landing page berisi form tadi, gitu. Oke, sudah saya tangkap pertanyaannya. Gitu ya. Tad. Oke. Sebelumnya Mas Endang ininya bisnisnya apa Mas? Saya di fashion Tad. Fashion, oke. Fashion ya. Sudah ada ide nggak formnya seperti apa? Nah, kalau kemarin coba itu cuma memasukkan nama dan ini ya, nama dan nomor HP. Karena saya sampai sejauh ini menggunakan FB Ads sehingga memasukkan formnya itu di landing page gitu. Cuma kan bagaimana saya kepikiran untuk tadi memanfaatkan hasil grabbing dari Max Grab itu. Karena kan kalau di FB Ads itu lumayan ada cost yang lumayan ya. Ya, perlu kita dudukkan dulu tentang form ini. Ya, form WA funneling ini itu adalah form untuk menangkap calon leads kan begitu ya. Nah, supaya orang itu mau mengisi form tersebut ya, kita harus menjawab why-nya ya. Saya sebagai calon pembeli fashion yang dijual oleh Mas Endang, itu saya akan bertanya pada diri sendiri, kenapa saya harus membeli ke Mas Endang? Kenapa kok saya harus mengisi formnya Mas Endang? Kan gitu. Iya. Ya kan? Nah, itu pertanyaan itu harus dijawab dulu. Nah, bisa jadi begini. Mas Endang bisa bikin giveaway misalnya. Giveaway kerudung misalnya ya. Giveaway kerudung seharga sekian gitu kan ya. Seharga 200.000 kah atau apalah itu yang menarik gitu loh. Jadi kan ada, oh saya mau mendapatkan itu gitu ya. Nah caranya seperti apa? Caranya supaya bisa mendapatkan kerudung tersebut ya, kita bikin form ya. Kalau mau kerudungnya isi formnya kayak gitu. Orang-orang yang sudah mengisi form ya, kalau sudah misalnya nih, kalau sudah 100 akan kita umumkan pemenangnya di Instagram kah, di Facebook kah gitu. Nah, dari situ itu nanti dari kita mengeluarkan duit 200.000 untuk satu set kerudung, maka kita akan mendapatkan katakanlah 100 atau 200 leads orang yang aware dengan fashionnya Mas yang dijual Mas Endang. Gitu ya. Dan itu 200.000 itu bisa jadi ya lebih murah daripada ads. Ya, kalau ads misalnya 500 kita ngeluarin duit 500 untuk orang-orang itu agar ngisi form kita, ya kan? Nah, sedangkan orang ngisi form kita itu nggak dapat apa-apa gitu ya. Jadi ya orang nggak tertarik lah gitu. Sama seperti saya kemarin itu bikin form ya, form survei. Survei apa? Survei orang itu suka nggak sih kalau dijualin langsung? Suka nggak sih mendapatkan apa namanya japri gitu ya, orang tiba-tiba jualan kayak gitu ya. Nah, apakah saya saja yang nggak suka atau kan banyak orang? Ya ternyata banyak. Ya walaupun
samplingnya itu cuma dapat sekitar 40 sekian responden gitu. Nah, itu karena apa? Karena saya nggak ngasih hadiah, nggak ngasih apa-apa, nggak ngasih jawaban atas pertanyaan mengapa orang harus ngisi form saya. Nah, kalau di depan itu saya sudah bisa ngasih jawaban, isi form saya, dapatkan apa ya, saldo GoPay 50.000 untuk 3 orang pemenang atau hal-hal yang lain lah. Kalau yang kayak gitu mesti bisa jadi saya akan mendapatkan lebih banyak dari sekedar 40 responden. Begitu. Nah, itu yang disebut lead magnet. Jadi magnet sesuatu yang menarik lead gitu ya. Sesuatu yang menarik orang untuk ngisi untuk melakukan apapun yang kita inginkan begitu. Dan ini dengan metode ini bisa jadi itu lebih efektif daripada kita ngiklan bayar begitu. Dan akan lebih efektif lagi kalau sudah ngiklan terus dikasih giveaway gitu misalnya. Nah, kayak gitu, Mas. Nah, Ya, itu akan lebih enak daripada kita nge-grabbing gitu. Nah, kalau ini kasus yang kemarin saya share di Facebook saya itu kejengkelan saya ya. Masa saya diiklanin, temukan jodohmu di acara ini loh. Lah saya ini sudah nikah, udah 3 orang anak, malah tadi guyon. Mas, siapa tahu mau nambah lagi dan seterusnya. Lah. Rame itu Facebook saya. Kayak gitu, Mas. Mudah-mudahan terjawab ya, Mas. Ya. Ya. Terima kasih, Tad. Oke, kayaknya tadi Mas Eko ya. Ya, silakan. Ya, saya tanya tentang pesan yang dikirim itu setelah kita membuat form. Nah, kemudian kan ada balasan pesan. Ya. Itu seperti di funneling email itu ya, maksudnya. Ya. Maksudnya setiap berapa hari, 2 hari sekali. Ya, betul. Jadi itu maksimal berapa hari? Dan saat ini nggak ada batasan. Benar. Ya. Jadi inilah misalnya. Ini automationnya. Oh. Sebentar, saya ada automationnya yang agak banyak itu. Oh, ini cuma 3 aja sih aku rata-rata kalau setting. Nah, ini kan tadi ya kirim pesan WA setelah klik ya. Apa isinya? Isinya ini. Masuk room ya, gitu kan. Nah, ini roomnya salah lagi. Belum saya edit tadi. Oke. Yang kedua, itu nanti saya meminta teman-teman semua untuk ngisi kuesioner. Ya kan? Ini nanti dikirim setelah 2 jam. Berarti nanti sekitar ya 1 jam lagi lah kurang lebih. Terus yang ketiga saya setting setelah 2 hari. Ingetin untuk nyoba apa? Nah, halo, gimana udah nyobain WhatsApp funneling belum? Semoga udah dicoba ya. Kalau udah dicoba, boleh dong ceritain, di-share di Masker Family, biar yang lain tambah semangat kan? Ya, makasih ya. Kayak gitu. Ini dikirim setelah 2 hari. Itu berapa pesan yang mau disetting itu terserah. Saat ini terserah teman-teman gitu loh. Belum ada batasan. Mau 10 kah mau 20 silakan aja. Pokoknya ya inget-inget jangan ngebosenin lah gitu. Dan ini saat ini cuma pilihannya gini aja. Kalau nggak menit, jam, dan hari gitu. Nggak bisa saat ini belum bisa. Misalnya setelah 1 jam 30 menit itu nggak bisa. Jadi pilihannya ya 1 jam atau 30 menit atau 2 jam sekalian gitu. Gitu ya Mas Eko ya? Ya. Jawab ya? Ya. Jadi kayak email marketing itu kan terserah kita juga kan mau ngirim berapa kali kan? Jadi otomatisasinya itu di situ ya? Betul. Ya.
daripada kita buat tiap hari. Dan enaknya itu form ini kan nggak ada batasan waktu ya. Oh ini user 1 ya, user pertama sampai nomor 10 itu ngisinya itu hari ini, besok itu 20 orang lagi, besoknya lagi itu 30 orang lagi. Dan itu akhirnya terkirim sesuai dengan antrian konten gitu ya. Ya kan? Beda kalau misalnya kita mau broadcast ya, mau broadcast pesan gitu ya, ke misalnya list kita udah punya 100 list gitu ya, 100 orang gitu ya. Maka kita ngirim satu pesan ya sudah, itu 100 orang itu mendapatkan pesan yang sama, ya kan? Tidak bisa yang sequential, yang berurutan seperti itu. Gitu. Yang kedua, silakan. Umpamanya saya sudah punya di tab 2 itu ada yang ada grabbing ya. Kalau sekarang itu tidak pakai funneling, itu kan pakai apa namanya? Grup. Ya, bukan. Ya kirim pesan gitu ya. Kan orang-orangnya itu kan sudah ada. Yang kita grab itu kan sudah ada. Nah, umpamanya itu kita set dikirim di seperti di funneling ini bisa. Dikirim di apa, Mas? Pakai funneling. Maksudnya ini ya, apa? Di kampanye. Ya, hasil Grab itu kan sudah, enggak, makanya saya sudah punya kelompok di Mas Grab itu kan kampanye orangnya ada grade-nya 100 ya. Contohnya ini orang Jawa Timur gitu. Saya kasih nama orang Jawa Timur ada 1000 orang. Ini kan selama ini kan pakai itu. Setiap hari saya kirim pesan kampanye, kemudian saya kirim. Ya. Nah, supaya otomatis menggunakan form ini bisa enggak? Tanpa harus membuat form maksudnya. Tanpa harus membuat form. Ya, maksudnya kan nama orangnya kan sudah ada. Nama-namanya kan sudah kita simpan. Ya, saat ini belum bisa seperti itu, dan dalam kaidah funneling itu kan orang itu apa ya, dengan rela, dengan apa namanya, keridhaan hatinya itu menyerahkan nama dan nomornya untuk kemudian kita kirimin beberapa message, kan begitu. Kalau nomornya itu kan iya, ngerti. Kita simpan itu. Sudah paham. Pertanyaan sampean saya sudah paham. Nah, kalau sampean itu memarketingin orang itu tanpa apa namanya? Tanpa keridhaan yang punya nomor, nah itu akhirnya bukan funneling. Gitu loh. Nah, bagaimana caranya ya, bisa aja, tapi itu bukan funneling. Dan itu tidak saya sarankan. Ya, tidak saya sarankan karena ya karena orangnya itu nggak ridho. Seperti itu. Jadi kuncinya funneling itu adalah keridhaan orang itu menerima pesan. Kayak gitu. Suka atau nggak suka, kalau apa namanya, kita sebagai seorang seller ya, kalau mau kita, pertanyaannya kemudian itu pertanyaan terbesarnya adalah kita itu mau sekedar pesan kita nyampe ya, atau apa yang kita beli, apa yang kita jual, baik itu barang maupun jasa, itu dibeli orang. Nah, pertanyaannya itu perlu apa namanya, perlu dijawab. Nah, kalau kita itu cuma sekedar nyampe ya silakan pakai fasilitas yang seperti itu. Tapi kalau kita itu pengennya itu dibeli apa yang kita jual, ya seperti kita di pasar gitu loh. Itu kan orang beli itu kan terjadi keridhaan, terjadi ijab kabul, beli dan jual gitu ya, memberi dan menerima. Itu jangan kita cuma memberi doang gitu. Itu nanti akhirnya akan terjadi seperti proses marketing WhatsApp yang pertama kali tadi itu kita bahas kayak gitu. Nah,
Kalau saya kalau teman-teman itu melakukan proses funneling ini secara sabar gitu ya, sedikit, insya Allah perkembangannya itu akan naik terus. Perkembangannya akan naik terus dan kita itu akan dikenal sebagai, oh memang ya kalau misalnya saya jualan pelan-pelan di Facebook gitu ya. Oh kalau urusannya WhatsApp funneling Mas Arif aja, gitu. Karena saya nggak ngejualin ini gitu loh. Itu saya posting di Facebook ya. Kalau mau silakan isi form gitu. Saya nggak ngejualin, saya nggak pengen orang yang beli itu nggak tahu apa yang mereka beli gitu. Saya nggak ngejual sesuatu yang nggak dipakai oleh orang. Maka saya akan berusaha sedemikian rupa untuk memperlakukan orang-orang yang beli barang saya itu tahu dengan apa yang mereka beli. Dan itu perlu ada ikatan emosional. Nah, ikatan emosional itu di awal sekali itu adalah keridoan. Nah, seperti itu. Jadi kata kuncinya di situ. Nah, taruhlah Mas Eko enggak mau nggak mau tahu tentang itu ya, silahkan pakai bikin form ya toh, bikin form, masukin satu-satu. Seolah-olah yang masukin itu orangnya. Setelah Mas Eko punya 100 nomor ya masukin 100 nomor itu. Nah, itu akan nanti orangnya akan mendapatkan pesan. Tapi sekali lagi ini pisau ya. Pisau ya, saya jualan pisau. Mas Eko mau dipakai untuk masak, mau dipakai untuk yang lain-lain, silakan, itu terserah. Terjawab ya, Mas? Sip? Ya, sip. Oke. Monggo, yang lain, silakan. Mas Basuki, Pak Basuki. Tanya Pak. Ya. Ini Pak, mengenai funneling ini itu kan mirip email marketing ya Pak ya. Betul. Itu apakah bisa, kalau ini sih usulan aja, kalau memang bisa dikasih ini kayak subscribe unsubscribe kayak gitu Pak. Yang kayak di email kayak gitu. Mantap. Saya tulis Pak, langsung. Itu tambah memberikan meningkatkan keridoan itu. Mantap. Kadang kan funneling juga ini ya Pak, kayak mix marketing kayak gitu ya, funnel A, funnel B, funnel C kayak gitu. Betul. Kita mixkan kan kayak gitu. Nah, siapa tahu kan ada yang nggak suka kayak gitu kan, nggak ridho kayak gitu. Jadi ya, mungkin apakah Anda bersedia untuk di mix ke B misal kayak gitu kan, nanti subscribe unsubscribe kayak gitu kan. Kalau di email marketing kan biasanya kayak gitu. Betul. Ya kalau bisa ya alhamdulillah gitu Pak. Ya. Mumpung ini adalah sebuah usulan fitur ya, maka saya informasikan kepada teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini bahwa WhatsApp funneling ini itu kan saat ini ada di MaxGrab ya, ada di MaxGrab. Nah, nanti Februari ini WhatsApp funneling itu akan kita pisahkan dari MaxGrab gitu. Kita pisahkan dari MaxGrab dan saya rilis sebagai produk baru namanya Max Funnel. Nah, Max Funnel ini itu nantinya akan lebih canggih daripada WhatsApp funnelingnya MaxGrab ya, dengan berbagai fitur baru. Ini sudah ada antrian fitur-fitur yang akan nantinya itu akan dimasukkan ke Max Funnel ini. Nah, sebagai produk baru maka harganya akan berbeda ya, berbeda. Jadi diperlakukan sebagai produk baru. Jadi MaxGrab ini produk A, Max Funnel itu produk B, dan orang-orang yang nantinya mau pakai ya beli kedua-duanya. Nah, tapi ada tapinya. Teman-teman semua yang ada di sini sebagai
usernya Massgrab di awal, itu akan kita beri keutamaan, beri kelebihan, yaitu bisa mengakses Max Funnel secara gratis ya, selama apa? Selama masa aktif Massgrab-nya. Jadi misalnya nih ya, Pak Basuki punya license yang habis nanti bulan Maret misalnya ya, dan Februari itu Max Funnel itu sudah launching gitu ya, sudah rilis, maka Pak Basuki bisa mengakses Max Funnel ini secara gratis sampai Maret. Nah, tapi nanti Mas Wahendika, karena Mas Wahendika itu punya license yang lifetime ya, yang lifetime, karena kan ada ya pilihan untuk lifetime, maka akses Max Funnel-nya itu juga akan gratis secara lifetime. Nah, terus nanti ada Mas Zafri, misalnya Mas Zafri punya Massgrab yang 1 tahun, habisnya nanti Desember 2021, karena belinya Desember 2020 misalnya. Maka akses Max Funnel-nya itu akan gratis sampai sampai Desember 2021. Nah, bagi teman-teman yang beli cuma 3 bulan atau beli 3 bulan dengan adanya keutamaan ini, berpikir perlu untuk upgrade, nah itu nanti bisa akses di sini ya, di dashboard. Nah, ini di kanannya ini itu ada upgrade ya, ini ada upgrade. Misalnya ini kan masa aktif sampai 1 Oktober 2021 misalnya. Ini mau di-upgrade ke unlimited gitu ya. Ini tinggal membayar sekian. Kalau di-upgrade itu tadi cuma 2 WhatsApp. Nah, tinggal klik-klik aja gitu. Tinggal bisa dieksekusi. Itu pilihan-pilihannya seperti ini. Nah, apa yang terjadi kalau tidak diamankan? Ya masih bisa dipakai Massgrab-nya, tapi nanti ketika Massgrab-nya udah habis, walaupun sudah di-extend, ya perlakuannya Max Funnel itu adalah produk sendiri. Nah, cuma teman-teman semua masih punya waktu ya 1 bulan atau 1,5 bulan ke depan lah ya, 30 sampai 45 hari ke depan untuk memaksimalkan WA funneling ini. Jika memang kemudian terbukti bahwa funneling WhatsApp funneling ini bisa meningkatkan sellingnya teman-teman, ya alhamdulillah. Nah, baru kemudian ditingkatkan license-nya, ya itu juga bisa seperti itu. Karena ini nanti Max Funnel itu baru rilis ya bulan Februari tengah atau Februari akhir lah, begitu. Kalau upgrade ke lifetime bisa, harusnya bisa. Nanti saya mintakan ke Mas Maulana untuk ngasih ini ya, ngasih opsi. Saya tadi bacanya ini unlimited WhatsApp, ini unlimited time lifetime-nya ternyata unlimited WhatsApp-nya, tapi tetap 1 tahun. Ya, nanti akan dibikinkan ya menu untuk upgrade lifetime-nya. Begitu. Demikian jawaban dari pertanyaan Pak Basuki. Terima kasih sekali sudah memberikan ide untuk fitur unsubscribe tadi ya. Subscribe, unsubscribe. Ya, oke. Silakan, mungkin ada yang bertanya lagi. Kalau nggak ada, kita akan studi kasus untuk ini ya, untuk filantropi, begitu ya.
Oke. Nah, untuk filantropi ini, saya membayangkan seperti ini. Kalau isinya kan, formnya kan mungkin cukup nama dan nomor WA gitu ya. Nah, magnetnya apa? Misalnya, magnetnya istilah form ini untuk kemudian, kalau kita ngomongnya di Mas Wendika misalnya ya, Mas Wendika dengan pondok tahfiznya, maka mungkin magnetnya adalah ini list yang ada yang masuk dalam apa form ini, itu akan kemudian nanti dibacakan doanya ya, didoakan oleh para santri tahfiz, misalnya setiap hari atau setiap Senin dan Kamis sebelum buka puasa, katakanlah seperti itu. Nah, kalau misalnya lembaga yang lain, misalnya apa? Kalau misalnya ACT gitu ya, teman-teman ada yang menjadi agensinya ACT, misalnya dapatkan informasi terkini seputar ACT di daerah di luar negeri atau apa yang menarik gimana gitu ya. Kalau misalnya BWA Badan Wakaf Al-Quran itu ya dapatkan informasi tentang wakaf Al-Quran di pelosok negeri dan seterusnya. Nah kemudian ini pesan otomasinya, ya itu tadi lead magnetnya. Kita ngomongin sekarang otomasi. Nah otomasi itu bayangkan ada nanti 30 pesan gitu ya. Saya tambah pesan. Yang pertama itu intro. Intro itu apa? Ya terima kasih sudah mengisi form ini bla 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 misalnya kan ya. Saya simpan. Terus yang kedua, keutamaan ibadah di malam hari. Ini kan informasi, enak aja. Orang nggak bakal terganggu dengan yang seperti ini. Yang ketiga, kisah sahabat yang dijamin surga, bla bla bla. Itu tadi 1 menit semua. Ini misalnya setelah 1 hari. Ini setelah 2 hari. 2 hari. Simpan. Terus hari ketiga saya mau dikasih apa? Tentang langsung misalnya setelah 1, 2, 3 hari sampai 5 hari itu tentang cerita-cerita gitu ya. Misalnya yang ke-6 hari, setelah 6 hari itu misalnya keutamaan bersedekah. Misalnya, nah, terus yang ke-7, setelah 7 hari kita apain? Kita ajakan bersedekah. 7. Ini kontennya sih silakan dipikirkan sendiri ya. Ini kita bahas frameworknya aja. Setelah 8 hari misalnya, 8 hari kita kirim apa? Kirim doa. Doa untuk prospek, untuk donatur. Gitu. Set.
Nah, bisa dibayangin ya, ini kalau kita punya 30 pesan gitu ya, itu mikirnya emang sampai botak, tapi di awal aja. Jadi ini bisa dipakai terus-menerus. Kalau mau 1 tahun ya bisa 1 tahun gitu. Tergantung kreativitas masing-masing dalam menyusun copywriting-nya begitu. Mbak Enten Miwiani, gimana? Ada Mbak Enten nggak? Ada. Gimana? Dengan materi ini tadi sudah cukup terbuka? Saya agak ngerti yang ini, yang otomatis sama yang tapi saya kurang ngerti yang ini Ustadz, yang builder itu cara bikin awalnya itu, karena saya udah kutik-kutik di sini masih bingung, mirip-mirip sama Google Form ya Ustadz. Hampir mirip lah dengan Google Form ya. Cuma nanti akan saya bikin kelas sendiri kalau untuk optimasi buildernya itu biar tambah puas lah belajarnya gitu. Kalau sekarang ini saya tekankan di konsep dulu. Kalau konsepnya sudah paham, insya Allah mudah aja sih. Gitu. Tinggal teknis itu belajarnya gampang. Tapi kalau belajar teknis dulu tapi konsepnya nggak jelas, nah itu nanti malah tersesat di tengah jalan. Gitu. Jadi bisa dinantikan lah nanti kelas berikutnya khusus untuk kita ngupas buildernya ya. Gitu. Siap. Oke. Ada yang lain mungkin mau bertanya? Izin Ustaz, mau nanya. Silakan, Mas Robit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf telat tadi. Ini Ustaz, di WA funneling itu kan ada integrasi ke email marketing ya. Itu sudah on belum ya Ustaz ya? Udah. Jadi kalau punya formnya katakanlah kirim.email gitu ya. Iya. Itu bisa masuk ke dua-duanya. Jadi di database-nya WA funneling Massgrab itu tersimpan, di sana dikirim email itu juga tersimpan. Oh iya. Di Mailchimp bisa nggak Ustaz? Mailchimp nanti saya tanyakan ya. Harusnya sih bisa. Kan soalnya itu contohnya baru kirim .email ya. Oke. Nanti kalau perlu nanti sama Mas Robit bisa japrian ya, bisa kita Zoom pribadi. Ini penting juga karena saat ini kan belum ada yang nyoba tuh untuk integrasinya. Betul. Kalau ada yang nyoba kan alhamdulillah. Gitu. Jadi kita perlu saya lagi mau ngotak-atik, mau nanya dulu makanya. Oke. Mas Kahar Muzakir itu bertanya, ada trial Max Funnel sebelum launching apa enggak? Jadi bisa jadi pertimbangan untuk upgrade ke lifetime. Enggak ada sayangnya. Jadi kalau Max Funnel itu sudah launching, maka kesempatan untuk upgrade yang nanti dapat dua-duanya itu udah enggak ada. Jadi ini leap of trust ya, lompatan kepercayaan gitu. Nah, kalau saya bisa jamin itu masalah ini ya, masalah fitur ya. Fitur itu nanti kita akan terus berevolusi secara fitur ya. Jadi begini, Massgrab dan Max Funnel itu kan adalah sebuah produk ya. Sebuah produk jadi. Nah, sebuah produk jadi itu fitur-fitur itu ya yang ada seperti itu gitu ya. Tapi memungkinkan untuk perkembangan secara simultan, secara terus-menerus gitu ya, secara kontinu. Nah, apalagi kalau nanti dengan izin Allah Massgrab dan Max Funnel ini sudah tembus katakanlah 1.000 atau bahkan 10.000 user gitu ya, maka usulan-usulan fitur itu akan dengan mudah kita implementasikan. Seperti tadi ya, misalnya
request ada subscribe, unsubscribe. Oh, itu masuk banget, masuk akal banget untuk di apa namanya diimplementasikan seperti itu. Kalau jadi itu kali kalau ada yang user yang mengusulkan fitur-fitur tambahan, ya, nah itu kita akan akomodir seperti itu. Jika memang kita pikir itu fitur itu adalah sesuatu yang penting, atau kalaupun kita itu merasa tidak penting, ya, oh ini nggak penting, ini apa nggak penting untuk diadakan gitu ya. Tapi yang minta fitur itu banyak, ya. Misalnya ada 100 orang, maka kita nggak punya alasan untuk tidak mengimplementasikan fitur tersebut. Maka dari itu, ini sudah saya terangkan di pertemuan yang pertama di teman-teman yang lain, ya. Di Mas Robit juga ada. Mas Robit ini kayaknya pertemuan yang kedua. Nah, itu saya sampaikan nanti akan ada tempat di mana next fitur, ya, next fitur-fitur masa depan, fitur-fitur yang belum ada, itu kita masukkan di sebuah tempat di mana orang-orang itu user yang lain itu bisa ngasih vote. Oh, ini saya like, ini saya dukung untuk diadakan gitu ya. Nah, misalnya kalau sudah ada 100 vote gitu ya, ya berarti oh memang ini fitur dibutuhkan gitu. Akan kita kita implementasikan gitu. Dan ini adalah komitmen saya. Ini saya kasih lihat di Facebook saya, ya. Nah, loading. Nih komitmen saya. Ini boleh dipegang kata-kata saya. Membuat dan menjaga agar tools yang saya rilis itu bisa dipakai, tidak sekedar jadi koleksi. Gitu. Itu janji saya pada diri saya sendiri. Karena bisa jadi kan ada banyak ya tools yang akhirnya dibeli, nggak kepake, akhirnya jadi koleksi gitu. Saya nggak pengen seperti itu. Jadi kalau orang beli, itu ya harus bisa dipakai. Kalaupun nggak bisa dipakai, itu ditelusuri karena apa? Apakah karena sekedar tidak sesuai dengan harapan, ataukah ada sebuah kegagalan belajar seperti itu. Kalau itu gagal belajar, ya terus akan kita kejar, akan kita usahakan untuk belajarnya itu sampai gitu ya. Belajarnya informasi tentang fitur, bagaimana cara menggunakan ini, bagaimana mengoperasikan itu sampai kepada pengguna. Makanya ini saya berkomitmen nanti setiap Rabu malam seperti ini saya akan berjumpa dengan teman-teman sekalian, ya tentunya gantian ya, biar kalau sedikit seperti ini 20 atau bahkan ini yang ada yang berguguran karena ada kepentingan, ada tabrakan jadwal atau sinyalnya jelek, atau itu tadi Abu Aska juga adminnya Mesgrab juga keluar karena mati lampu kayak gitu ya. Nah, supaya apa? Kalau sedikit supaya intensif seperti itu. Kalau banyak kan kurang enak gitu. Yaitu dalam menjaga komitmen saya, ini saya hadir di tengah-tengah teman-teman semua setiap Rabu malam, ya, supaya kita bisa belajar bareng. Begitu. Mungkin ada yang bertanya lagi? Assalamualaikum. Salam. Ngapunten, Tat. Saya ini kan awam ya untuk di funneling ini ya. Betul, ya. Gimana? Pertanyaan saya begini. Untuk funneling itu berarti kan jawaban responnya itu selalu dengan respon yang diberikan oleh yang kita bidik itu kan selalu input di form ya. Ya. Atau langsung jawab melalui WA mereka. Enggak, lewat form, Pak. Jadi enggak lewat form ya. Enggak bisa enggak lewat form. Karena begini, ini yang
yang mungkin di filantropi ya, yang tadi kan kasuistik yang di filantropi itu kan, misalkan kita ada ajakan, kemudian mereka sudah oke, kemudian mereka sudah mengirim ya misalkan sudah menyatakan oh saya sudah setor, kemudian kan perlu ada tanggapan balik ke mereka gitu loh tentang oh yuk kita doakan atau apa kan. Kadang kan ketika banyak itu kan isi doanya juga hampir sama kan gitu ya. Nah, itu itu diberlakukan di funneling atau di yang lain ya kalau model itu. Ya, tadi bilang apa? Yang Pak Zafri bilang tadi kan, saya sudah store gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah store itu kan berarti itu kan replay personal ya, Pak ya. Ya, Nah, replay personal. berarti ya bisa ditanggapi secara personal juga gitu. Kalaupun ini ya apa namanya dalam funneling filantropi itu doa itu ini apa namanya doa itu ada yang spesifik untuk yang donatur yang sudah melakukan action infak, ada juga untuk calon donatur yang belum ngapa-ngapain itu juga bisa didoakan. Nah, yang masuk funneling berarti yang untuk donatur yang belum seperti itu, karena semua akan mendapatkan pesan doa tersebut begitu. Ya, siap. Berarti funneling itu untuk di langkah awal ya. Kalau mereka sudah berulang, nanti tinggal kita menggunakan di max grade-nya berarti kan gitu. Ya, bisa gitu. Makasih. Ya. Kayaknya perlu juga nih bikin jasa landing page ini. Kayak teman-teman Mas perlu bikin jasa landing page ini. Ya. Sudah hampir 1 jam 45 menit. Ya. Zat. Oke, silakan. Zat. Kalau ini Zat kan kalau funneling barang itu kan ada produk gitu Zat. Ada produk yang ditawarkan kepada para calon pembeli nanti misalnya gitu. Tapi bagaimana dengan misalnya wakaf gitu? Apakah ada spesifikasi misalnya kata-kata atau apa lagi gitu Zat? Tentang funneling ini, karena ini awam sekali tentang funneling. Ya, wakaf ya. Wakaf itu ya seperti tadi. Wakaf itu ya nggak beda-beda jauh lah dengan nggak beda jauh dengan infak lah ya yang tadi itu. Jadi mungkin seputar wakaf ya. Kalau Mas Guslin cari itu buku-buku tentang wakaf itu banyak. Buku-buku tentang wakaf itu bisa berjilid-jilid gitu ya. Saya nggak hafal banget, tapi saya tahu itu banyak gitu. Karena anak saya sekolah di Kutab Al-Fatih ya. Di sana ada kajian tentang wakaf. Nah, itu ada sudah berjalan 2 atau 3 tahun ya, seminggu sekali ada kajian wakaf gitu. Nah, pastinya dari situ kan kitab yang dikaji itu kan banyak gitu. Ataupun kalau misalnya cuma satu itu kan tebel gitu loh. Nah, itu kan bisa diolah menjadi funneling ya. Apa janji-janji Allah tentang untuk orang-orang yang berwakaf. Bagaimana akotnya wakaf yang benar seperti apa. Terus kepemilikannya wakaf itu seperti apa. Banyak yang bisa diulik gitu. Gitu. Jadi yuk belajar ini lead magnetnya ya formnya. Yuk belajar tentang wakaf. Gitu. Jadi bukan ajakan untuk wakaf, tapi ajakan untuk belajar tentang wakaf. Kayak gitu. Jadi hindarkan di awal itu hindarkan ya kesan bahwa kita itu mau ngajak wakaf. Tapi di awal mungkin bisa itu belajar tentang wakaf.
Nah, materinya misalnya tentang ya nanti di breakdown misalnya ada 5 poin gitu ya. 5 poin itu 5-5-nya tentang ya informasi edukasinya. Nah, baru nanti setelah sekian lama edukasi ya baru diajak untuk closing wakaf. Seperti itu. Tergambar ya Mas Guslin ya? Insya Allah, insya Allah. Oke. Ini ada yang dari jauh, dari Gorontalo, Mas Abdul Aziz. Mana nih orangnya? Siap, Zat. Oh, suara dong. Lagi kurang sehat ini, Zat. Oh ya, mudah-mudahan diberi kesehatan, dijagakan. Amin. Ini zaman seperti yang sekarang ini perlu benar-benar jaga, ya diikhtiarkan secara maksimal untuk ya meningkatkan imun tubuh lah. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada. Ada Pak. Oh ya, silakan Pak Basuki lagi. Itu tadi saya agak penasaran itu Pak, yang istri Bapak itu yang menggunakan MaxScript untuk absensi Pak, itu ya. boleh lihat dalemannya boleh. Pak. Jadi itu yang pertama. Saya lanjutkan atau gimana Pak? Boleh, silakan dilanjutkan. Okay. Terus yang kedua ini Pak, ya usul lagi sih Pak untuk masukkan, bisa nggak itu misal nanti Max Funnel juga bisa untuk kayak form gitu loh Pak. Jadi misal kita jualan produk itu kan ada ongkir, nah nanti bisa dikolaborasikan sama API-nya Raja Ongkir misal seperti itu. Jadi nanti bisa sekalian ngitung ongkos kirimnya berapa sampai kemana kayak gitu loh. Itu kan seperti itu. Kalau bisa nantinya, jadi ada seperti itu. Terus yang kedua ada gambarnya Pak. Itu kan kemarin saya kayak mengisi form itu saya butuh foto KTP. Nah ini belum ada fitur upload foto kayak gitu loh. Jadinya saya agak kesulitan ini. Oh iya, saya butuh. Akhirnya saya ke Google Form dulu kayak gitu. Oke. Gitu. Ya. Itu Pak dua fitur tambahan sama minta izin untuk lihat dalaman yang absen online. Oke. Bentar. Ya ini kan istri saya kan guru SMA Negeri 5 di Balikpapan gitu. Jadi ini tadi siang gitu. Tadi siang ada kelas di Zoom ya. Ini data yang ditangkap itu cuma nama. Nah, sebenarnya nggak perlu nomor WA, cuma untuk WA funneling saat ini itu field nomor WA itu sebuah keharusan karena ini nanti akan disimpan sebagai ya field yang harus ada gitu. Terus ini ada nomor absen dan kelas gitu ya. Kelasnya kelas apa gitu ya. Ini sebenarnya kelas ini untuk kelas itu bisa pakai select ya. Misalnya kelas 2 IPA 1, 2 IPA 3, 2 IPA 2 dan seterusnya gitu ya. Tinggal pilih. Tapi pakai input biasa ini tadi. Nah, sedangkan untuk settingnya ya. Settingnya ini ya ini kan URL-nya ini ya, formexshop.com kelas informatika SMA 5. Terus nah ini action setelah submit ya, itu di setting ke ini kan pilihannya 2, katakan sesuatu atau redirect website lain ya. Kita pilih redirect website lain dan ini adalah link Zoom-nya gitu. Jadi ketika murid-muridnya itu ngisi form itu langsung kebuka, setelah submit itu langsung buka Zoom.
Dan automation-nya nggak pakai. Ini tadi kan baru yang tadi itu ya. Saya contohkan tadi. Nggak pakai automation. Jadi tinggal cuma pengen mendapatkan datanya murid yang masuk ke kelas dan langsung direct ke Zoom. Ya cuma sesimpel itu aja sih. Oh gitu. Ya. Nggak ada jam sama tanggal ya Pak ya? Belum. Oh, okay. Nah, mungkin nanti ada di next fitur ada batasan apa sebuah form itu akan bisa diakses itu tanggal berapa, jam berapa, sampai tanggal berapa sampai jam berapa. Iya, kayak absen kan kalau misal jam 8 kan lebih dari jam itu berarti telat kayak gitu misal. Ya, betul. Okay. Saya tulis langsung. Ya, satu pertanyaan lagi deh. Kalau sudah punya web, cara embed formnya seperti apa? Tinggal ini, Mas. Ini saya copy ya. Nah, saya contohkan begini aja. Saya buka web server lokal saya. Ya, web server lokal. Saya bikin file. Coba .html gitu ya, HTML. Nah, coba HTML ini saya copy paste yang tadi, saya simpan, dah. Ini nanti isinya cuma ini doang ya. Kalau sudah ada misalnya WordPress gitu ya, WordPress itu dimasukkan pakai apa? Komponen code gitu ya. Komponen code itu bisa langsung dimasukkan ini. Terus kita coba buka pakai browser. Nah, langsung kebuka otomatis. Saya nggak bisa mencontohkan di WordPress saya karena nggak ada website yang ada di WordPress. Atau mungkin ini ya. Bentar dulu. Oh, jangan deh. Punya klien ya. Jadi kalau di WordPress di mana teman-teman Mas Kahar Muzakir itu bisa memasukkan kode HTML, nah itu di situ sudah bisa gitu. Tinggal masukin kode HTML itu tadi. Oke, sudah 20 menit lagi sudah 2 jam. Kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari bersama bisa menjadi barokah, bisa menjadi upscale buat bisnis teman-teman, bisa menjadi kemudahan bagi bisnis teman-teman, dan tentunya kemudahan rezeki ya. Insya Allah demikian kita tutup ya dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya teman-teman yang sudah bersamai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum. Tahan dulu. Mau saya screenshot. Belum di screenshot sama sekali dari tadi. Foto bareng. Ya.
Ustaz. Esen dulu. Saya tak punya kamera ya. Oke. Ya. Kamera. Iya. Sing. Sip, terima kasih teman-teman. Kita langsung tutup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.